masa sulit seperti pandemi COVID-19 saat ini, begitu banyak masyarakat terkena dampak, baik ekonomi maupun sosial. Tak luput juga petani, di mana para pejuang pangan ini sangat membutuhkan uluran tangan dalam menciptakan kedaulatan pangan. Inilah yang menggugah Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono untuk bergerak dalam memperhatikan kaum petani, khususnya petani yang ada di Tanah Beguai Jeja Mowawai. Tak henti-hentinya Ketua DPRD Sumarsono, dibantu oleh para kader Partai PDI Perjuangan bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan petani. Terpantau dalam kegiatannya beberapa waktu lalu, Sumarsono terlihat membagikan benih padi Mari Sejahterakan Petani, atau MSP varietas 13B untuk ratusan hektar persawahan di Kabupaten Lampung Tengah. Pembagian benih bagi petani ini disambut antusias oleh para petani yang mendambakan padi MSP untuk kelangsungan pangan bagi masyarakat. Menurut Ketua DPRD yang sering dipanggil dengan sebutan Cakno ini, mensejahterakan para petani merupakan cita-citanya dan Partai PDI Perjuangan. Dirinya menyebut bahwa benih padi Mari Sejahterakan Petani, MSP, varietas 13B sudah terbukti menguntungkan petani, karena bibit ini menghasilkan padi yang cukup bagus. Sehingga ia percaya diri untuk memberikan benih padi ini untuk ditanam oleh petani, apalagi tanaman padi ini diperlakukan dengan pupuk organik, sehingga selain hasil yang melimpah juga menghasilkan beras yang sehat untuk dikonsumsi. Yang saya hormati Ibu Aida, rekan kerja saya, baik sebagai anggota DPRD maupun sebagai pengurus DPC PDI Perjuangan. Ibu Heni, Fania, Profesor Hermanus, tenaga ahli saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Pak Silaudin, pengurus DPC, dan beliau ini salah satu pengurus DPP MSP. Bapak dan Ibu yang saya hormati, langsung saja ya. Hari ini sengaja saya mau membagikan bibit padi MSP, bibit padi unggul lokal sesuai dengan kebutuhan permintaan kemarin untuk ditanam musim gadu ini. Mudah-mudahan bibit ini akan hasilnya bagus. Ini adalah menyambut daripada program kedaulatan pangan dari Partai PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, yang sekarang kadernya ada di depan ini. Intinya tugas saya sebagai anggota DPRD, Ketua DPRD, petugas partai adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Salah satu cara
Karena kebetulan negara kita ini negara agraris yang mayoritas penduduknya adalah petani dan semua memakan nasi. Saya memilih mensejahterakan rakyat melalui jalur pertanian tanpa meninggalkan program-program yang lain dengan berbagai macam cara. Salah satu adalah dengan membuat bibit pupuk organik dan dibagikan gratis kepada rakyat kami, rakyat kita, rakyat Indonesia, sehingga harapannya nanti baik petani penabinaan atau yang lain nanti betul-betul bisa berdaulat pangan. Kalau ketahanan pangan mudah, Pak. Kita hanya tinggal beli dari luar negeri, kita bertahan hidup. Tapi kalau berdaulat kita tidak perlu beli lagi, tidak perlu impor lagi. Nah, itu harapan kami, sehingga kita tidak perlu impor lagi beras, uangnya bisa untuk yang lain. Ya Pak, perkara petani nanti hasilnya lebih, itu harapannya. Bahkan kita berharap semua kita akan menjadi eksportir. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, bibit ini saya buat di Trimurjo yang tanahnya baru dicetak sawah. Alhamdulillah kemarin sudah menghasilkan 6,5 ton lebih. Yang saya bawa pulang itu 8,9 ton sudah kering. Nah ini, oh jangan ini yang ini yang kemarin baru datang itu, yang 4 karung, yang itu kan hancur digilingin. Yang ini kan utuh. Dan ini perlakuan benih, karena kalau perlakuan benih berbeda dengan pada saat kita untuk konsumsi. Walaupun kita bercocok tanam untuk konsumsi, bisa untuk benih, tetapi potensi tumbuhnya itu 90%. Tapi kalau perlakuan dengan perlakuan benih, potensi daya tumbuhnya adalah 95 sampai 97%. Artinya akan sangat maksimal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bibit ini nanti 1 kantong itu ditanam untuk 1/4 hektar. Nah, tadi yang dari Bulusari katanya butuh 10 hektar ya. Nah, Bapak dan Ibu, harapan saya ini memberi bibit ini karena ini komposit, besok bisa dibuat bibit lagi. Dan harapan saya ke depan bisa menanam ini lagi. Nah, nanti setelah dapat bibit ini dibuatkan grup biar dipandu. Bukan kok saya mau menguasai dan lain sebagainya, tidak. Saya mau pandu supaya kegagalannya minimal. Nah, hari ini kemarin kita kasih 50 berapa hektar kemarin sampai Bapak? 50 hektar. Nah, tujuannya apa saya nggak tahu. Kalau saya nurut, aku yakin saya betul-betul ikhlas. Saya hanya nggak kepengen rakyat saya gagal, makanya saya minta dibuatkan grup WA. Masukkan saya di sana. Jadi suatu saat pasti saya minta untuk didiskusikan. Didiskusikan saya tanya, mana progresnya. Itu loh tujuannya. Sehingga pada saat dia terserang blas, terserang apa, saya langsung sebelum dia parah, saya sudah bisa memberikan petunjuk. Kalau saya noting tulus, karena matematika saya, matematika kita sama matematika Allah itu berbeda jauh. Berbeda jauh. Saya melakukan ini karena saya nyolong nggak pakai duit. Saya jadi ketua DPRD juga nggak pakai duit. Kenapa? Matematika saya sama matematika Allah beda. Matematika kita sama Allah berbeda. Inilah mungkin balasan karena noting tulus saya. Sepanjang jaminan kesejahteraan untuk rakyat saya. Itu intinya saya. Jadi sebagai ketua DPRD, sebagai petugas partai, karena memang tugas saya adalah untuk mensejahterakan rakyat, dan ini salah satu cara di lain program-program yang lain. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di 20 Minute Moment Sigar TV.
Saat ini banyak masyarakat yang mengandrungi tren merawat tanaman hias. Tapis di zaman sekarang bisa dipakai dalam banyak hal. Menikmati resort atau cottage berbentuk rumah panggung tak perlu jauh-jauh ke Raja Ampat atau Derawan. Petani yang mendapatkan benih padi gratis tersebut diantaranya, petani asal Kecamatan Bumi Ratu mendapat benih padi untuk tanam sawah seluas 10 hektar, kemudian Kecamatan Padang Ratu 52,5 hektar, Kecamatan Punggur 21 hektar, Kecamatan Bandar Surabaya 70 hektar, Kecamatan Seputih Agung 5 hektar, lalu Kecamatan Trimurjo 10 hektar dan Kota Gajah sebanyak 3,5 hektar. Benih padi MSP merupakan pengembangan teknologi inovatif kader PDI Perjuangan Insinyur Surono Danu ini mampu bersaing dengan bibit padi lain dan dipastikan dapat unggul dalam produksi hasil panen. Dalam penanaman bibit padi tersebut, Sumarsono bersama kader MSP akan melakukan pendampingan kepada petani dalam melakukan perawatan, sehingga petani tak akan merasa khawatir dengan hasil panen di kemudian hari. Langkah awal dalam budidaya padi adalah persemaian, yang memerlukan suatu persiapan yang baik, untuk pertanaman produksi benih, sehingga dalam persemaian benih nantinya harus mendapatkan perawatan yang serius, karena benih ini menentukan pertumbuhan padi di sawah. Sumarsono menyampaikan kepada para petani dan gapoktan yang menerima benih padi gratis ini, nantinya, jika mendapat hasil panen, agar menyisihkan sedikit hasil panennya untuk membantu para anak yatim. Intinya tanaman ini, padi ini sama dengan manusia. Cuman dia lebih jujur daripada kita. Makhluk paling jujur ya tanaman ini, ya tumbuhan ini. Apa yang kita kasih, dia akan membalasnya berlipat-lipat lebih baik. Lek sama wis dikai iki, sesuk saya enak fitnah barang. Sek macam-macam ngomongnya. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Cuman inilah makhluk paling jujur, makhluk Allah paling jujur ya inilah tanaman itu. Sepanjang kita rawat baik, dia akan membalasnya berlipat-lipat. Contohnya padi ini, cuma satu ini aja jadi 50 malai kan, 50 beranak jadi 40 50. Satu padi. Setelah itu satu malainya bisa 250 sampai 350. Lah ini nanti dikasih ini malah fitnah. Tadi sama disampaikan, diantisipasi sama Pak Hermanus, yang mengatakan itu bukan bibit karena belum diuji dan lain sebagainya. Saya mau mensejahterakan rakyat saya, artinya saya tidak mungkin akan membicarakan rakyat saya dengan saya memberikan potensi kerugian kepada rakyat saya. Kalau saya mau untung, tak gilingi dua itu. Wis dadi beras, aku ora tuku beras. Kalau dipikirnya karena saya anggota DPRD, dipilih meneh,
sampai duduk DP ku. Iya kan? Itulah noting tulus saya. Mungkin orang juga bingung, Pak Marsono itu mau ngapa kok bagi di mana-mana. Nah tadi saya sampaikan, matematika saya sama matematika Allah berbeda. Secara matematis saya nggak mungkin jadi ketua DPRD. Dan secara matematis saya nggak mungkin bisa seperti sekarang. Karena saya berangkat sangat miskin. Saya berangkat dari Banyu didolek Glugu siji, Pak. Saya jadi ketua DPRD. Dan artinya rasa syukur saya itu saya balas dengan cara seperti ini. Lelek didolek Glugu siji, berangkat ning Lampung, merantau saya jadi ketua DPRD. Saya arep kurang bersyukur. Nah, rasa syukur saya ya ini. Saya sudah dikasih begini, maka saya harus membalasnya kepada Allah, kepada semua ya dengan cara saya. Cukup untuk saya makan yang saya sisakan bibit ini. Nah, termasuk ini, Pak. Ini yang stok untuk makan dan bukan untuk saya saja. Kebetulan saja di sini puasa hari ini. Kalau enggak ya itu nanti digiling untuk kita makan bareng. Kalau saya jarang makan di rumah. Neng kantor rapat DKI madang. Lah kalau iki mau disudah bupati lek gak poso, wis mesti disiapne madang. Sudah itu saya tugas di luar, juga madang makan di luar. Kalau saya hanya sama istri 10 kilo nggak habis. Jadi ini bapak-bapak dan yang di sini saya rasa tokohnya semua jelaskan sama petani-petani saya itu iki kok joge pakan pitik atau di gileke dadi beras. Dan saya berharap banyak. Nanti minimal yang dapat segini, kan yang bagi sampean saya nggak ngerti. Ini untuk 1/4. Ini nanti setelah panen, giling nih, ambil 5 kg, sisihkan setiap satu kantong ini. Kasih kepada anak yatim atau duafa janda tua terdekat sampean. Ya, siap nggak? Nyampaikannya itu nanti siap nggak? Kalau hari ini saya kasih gratis, tadi saya sampaikan matematika kita sama matematika Allah berbeda. Mulai hari ini niatkan, saya nanti akan ikuti apa yang Pak Marsono katakan, sehingga tanaman kita akan menjadi bagus. Saya sama Pak, setiap saya tanam, saya sampaikan, ini nanti selain untuk bibit, kita bagi 2. Yang separuh saya tinggal di sini, setiap periodik nanti kita gilingin untuk anak-anak kita makan bersama dan dibawa pulang berasnya. Saya nggak bawa pulang. Lihat dipikir, ya enggak 70 juta juga Pak. 2 hektar itu habis 25, berarti 50 juta. Cuman karena saya orang kaya, pasti ada biaya entertainment. Pada saat tanam saya ngundang orang, santunan anak yatim, begitu juga pada saat panen kan. Sehingga biayanya lebih karena makan. Ya saya kepengen bercocok tanam bertani ini bergembira. Sukacita, baik tanam maupun panen. Dan alhamdulillah, ini sama sekali nggak pakai kimia. Terkait pola tanam, kalau saya memakai jejer legowo 21. Kenapa 21? Tanaman ini butuh udara yang cukup, butuh sinar matahari yang cukup, ultraviolet. Coba perhatikan padi yang ada di pinggir galengan, udah pasti lebih bagus, lebih gemuk, dan lebih sehat. Paris itu pakan warung pasti kau tengah ora kau pinggir. Kenapa? Ada sinar matahari tadi. Kemudian udaranya cukup. Itu intinya Pak. Jadi saya rekomendasinya 21. Jarak 25, 25, 50. 25, 25, 50 gitu. Kalau saya bercocok tanamnya. Tapi tergantung sampean maunya seperti apa.
Dan yang kemarin saya lakukan itu di Sebuti Mataram justru mendapat 10,2 ton per hektar. Sumarsono juga menyampaikan bahwa hasil panennya nanti dapat menjadi bibit kembali, sehingga petani tidak repot lagi untuk membeli bibit baru. Tak hanya itu, Sumarsono menyampaikan kepada petani, jika sudah panen tidak usah bingung untuk menjual hasil panen, dirinya juga bersedia membeli hasil panen dengan harga lebih mahal dari yang lain. Kita berdaulat pangan. Dan nanti kalau panen ada yang mau jual, silakan hubungin lagi saya. Kalau padi yang lain dibeli orang, sekarang berapa berapa? 4.000 ya? Saya beli 41. Kalau orang beli 41, saya beli 42. Kalau orang beli 45, saya beli 46. Kalau orang beli 5.000, saya beli 5.100. Tujuan saya bukan kaya, tapi saya nggak mau miskin. Karena hanya dengan kaya bisa berbuat banyak, dengan kaya bisa berbuat mensejahterakan rakyat, dengan kaya kita bisa memberikan segala sesuatu kepada rakyat. Tapi saya memberi bukti, bukan janji. Saya aksi nyata, bukan retorika. Pak, saya agak berangkat sekolah Pak yuk. Yuk, nanti ya. Oh, waalaikumsalam. Wakil Ketua Ormas MSP Pusat, Salahuddin menyampaikan, bahwa MSP mempunyai tekad untuk mensejahterakan petani, apalagi lahan pertanian saat ini sudah tergerus oleh alih fungsi lahan. Dengan demikian MSP dengan keyakinan tinggi berjuang untuk membuat peningkatan pangan, khususnya padi. Pada tahun 2016 yang lalu, beberapa orang berkumpul, membuat satu wadah atau sebuah organisasi yang kita deklarasikan adalah Mari Sejahterakan Petani, sebuah organisasi masyarakat bentuknya. Saat ini program yang paling fokus adalah tentang padi, Pak. Baru itu yang dapat kita lakukan, dan alhamdulillah padi MSP ini sudah masuk ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, manfaat MSP ini di masing-masing daerah juga berbeda. Ada juga Pak di beberapa tempat yang kurang tepat, tapi masih kita cari formulanya, jenis apa yang paling tepat untuk daerah sana. Tapi pada prinsipnya soal pangan bangsa ini menjadi concern kita. Nah, selanjutnya salam dari kawan-kawan. Tadi pagi saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan di Pengurus Pusat
Pak Ketua Umum bahwa hari ini kita akan bersama-sama dengan Pak Marsono bertemu kawan-kawan teman-teman di ruangan ini dalam rangka pembagian benih padi MSP. Pak Ketua Umum menyampaikan salam hangat, tetap semangat dalam memperjuang kedaulatan pangan. Mohon maaf beliau tidak hadir hari ini karena memang kesibukan beliau juga sangat padat juga. Oleh karena itu mudah-mudahan tidak mengurangi rasa senang kita. Saya ditugaskan oleh MSP untuk hadir bersama Ibu Bapak sekalian. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk program-program di daerah, kami memberikan otonomi kepada masing-masing ketua di daerah untuk melakukan program-program khususnya di tentang pangan ini. Pak Marsono sebagai Ketua Komunitas Lampung MSP, programnya adalah memberikan benih, memberikan pendampingan, memberikan penyuluhan sampai memproteksi hasil panen MSP. Tadi beliau disampaikan bahwa panen pun beliau siap menerima dengan harga yang lebih dari pedagang di umum. Oleh karena itu, atas nama Dewan Pimpinan Cabang mengapresiasi kebijakan atau program yang dilakukan oleh Pak Marsono. Harapan saya secara umum bahwa program MSP ini bisa memberi manfaat bagi rakyat, khususnya para petani dan umumnya kepada bangsa Indonesia. Silakan dilakukan apa-apa mana yang bisa memberi kebaikan, bisa memberi keuntungan, bisa memberikan peningkatan terhadap hasil petani. Silakan dengan cara dan tata kelola yang masing-masing kita beri kewenangan khusus, kita beri cara, silakan disesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Tentu ini di masing-masing wilayah itu mempunyai teori dan cara kearifan lokal masing-masing dalam hal bercocok tanam. MSP secara organisasi tidak akan membatasi hal-hal yang demikian. Sepanjang MSP ini bermanfaat bagi masyarakat, itulah tujuan kita semua. Nah, tadi Pak Marsono menyampaikan bahwa partainya, PD Perjuangan secara khusus menugaskan kepada para kader-kadernya untuk fokus terhadap program pangan bangsa. Selama bertahun-tahun ini Pak Marsono sudah melakukan uji multi lokasi, multi tempat, dan multi cara. Tadi disampaikan bahwa benih MSP ini rata-rata lebih unggul dalam jumlah hasil panen maupun dalam ketahanan dia terhadap hama tanaman penyakit. Nah, hingga Pak Marsono sanggup memberi jaminan bahwa ini lebih unggul dari yang lain. Tapi yang paling prinsip adalah ketika MSP ini, benih ini memberi manfaat yang lebih baik, itu semata-mata tujuan kita dari MSP. Silakan saja. Nah, yang lain tentu akan lebih banyak kita dialog, baik di forum-forum resmi maupun di forum-forum silaturahmi biasa. Banyak hal yang bisa kita diskusikan, tapi saya senang bahwa saya meyakini kehadiran Bapak-Bapak ini dalam rangka juga peduli terhadap persoalan pangan bangsa. Bung Karno menyampaikan bahwa soal pangan dalam retakan pidato beliau di kampus IPB menyatakan bahwa soal pangan ini adalah soal hidup matinya sebuah bangsa. Apabila pangan terganggu, apabila kita tidak mampu mengendalikan pangan, maka akan menjadi sebuah malapetaka bagi bangsa tersebut. Nah, hari ini kita sama-sama paham sesungguhnya bahwa dari tahun ke tahun terjadi penyusutan lahan pertanian, alih fungsi lahan pertanian menjadi industri, menjadi bangunan, dan lain-lain. Sementara pertumbuhan penduduk terus bertambah, kebutuhan pangan tentu akan bertambah juga. Nah, partisipasi MSP adalah bagaimana lahan yang sudah sempit ini mempunyai produktivitas yang tinggi melalui keilmuan dari Bapak Surono Danu, ayahnya Mbak Fania ini, yang bertahun-tahun mencoba melakukan rekayasa
pengetahuan sehingga melahirkan MSP yang mempunyai produksi lebih tinggi dari berbagai yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat bangsa, menjadi amal ibadah buat Pak Surono yang sudah bersusah payah, dan bagi kita semua bisa mendapatkan dari benih padi MSP ini. Salah satu ketua Gapoktan dari Kecamatan Bandar Surabaya yang menerima bibit padi mengatakan, pemberian bibit oleh Pak Sumarsono tersebut sangat membantu petani, karena petani tak harus membeli, dan telah mendapatkan bibit padi dengan varietas unggul. Ketua Gapoktan dari Desa Rajawali Kecamatan Surabaya yang bernama Supriyanto meyakini, bibit yang ia terima ini bagus, karena sudah terbukti dari hasil panen yang telah dilakukan oleh Ketua DPRD Sumarsono di beberapa wilayah. Karena dari keluhan masyarakat kami, warga kami, terutama kelompok tani yang ada di kampung kami, Kampung Rajawali, Bandar Surabaya, mereka menginginkan untuk mempunyai bibit itu, karena mau beli kan posisi keuangannya yang kurang menentukan. Jadi alhamdulillah ada Pak Ketua DPR Pak Sumarsono membuatkan bibit. Saya punya inisiatif untuk cari fasilitas itu. Alhamdulillah di ACC beliau kemarin sudah kami bawa pulang 50 hektar Pak, untuk lahan 50 hektar. Jadi sudah kita bagikan ke kelompok-kelompok tani yang ada di kampung kami. Cuman karena itu belum cukup, makanya untuk yang sekarang kita mengajukan kembali untuk lahan yang luas 70 hektar. Ya karena kita setelah melihat di YouTube juga hasil panennya, dan juga beberapa kiriman video yang sudah dilakukan untuk pembenihan itu hasilnya lebih dari yang biasanya, dan juga dari segi penyakit, bibit yang MSP ini lebih tahan dengan penyakit. Maka inisiatif itulah yang membawa saya sampai ke di kebun edukasi ini, di rumah Bapak Warson. Kalau yang di kecamatan kami, artinya Bandar Surabaya, baru tahu ini Pak kita. Sebelum-sebelumnya belum tahu. Itu karena kita diberitahu oleh kawan, yaitu Pak Sutar dan juga Pak Jumadi, itulah yang membawa kami ke sini. Dan juga kami juga tersentuh apa yang beliau sampaikan, kaitan untuk berbagi juga dengan anak yatim. Mudah-mudahan itu nanti amanah itu tetap kita sampaikan ke kelompok-kelompok atau anggota kelompok kami itu Pak. Sangat antusias Pak, mereka terima antusias, yang mau ditanam, apalagi beliau juga seandainya nanti hasil panen itu mau dijual, beliau tak berani untuk mengambil, membeli itu dengan Rp100 selisih dari petani atau pedagang biasanya gitu Pak.